Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Menteri Keuangan yang baru yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa yang gebrakan-gebrakannya selalu mengundang sorotan daripada publik. Salah satunya adalah Pak Purbaya ini menolak membayari utang kereta Wus dengan APBN. Bagaimanakah guys kisahnya? Yuk kita ikuti saja. Kenapa Pak Purbaya bisa menolak membayari utang kereta cepat Wus? Jakarta, Kompas.com. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Rosan P. Ruslani mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi mendalam terkait utang PT Kereta Api Cepat Jakarta Cina atau KCIC yang harus dibayarkan kepada Cina. Hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada kementerian yang terkait dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB yang saat ini dioperasikan oleh PT KCIC. Selain itu, menurut Rosan, ada beberapa opsi pembayaran utang tersebut. Ada beberapa opsi yang sudah saya sampaikan. Nanti baru kita presentasikan ke semua kementerian terkait opsi-opsinya apa saja. Kita belum sampaikan ke kementerian manapun. Jadi kami maunya kalau sudah matang pengkajiannya baru kita sampaikan baik-baik ke Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, kepada Pak Menko dan menteri-menteri terkait lainnya, ujar Rosan usai menghadiri CEO Conference di Santa Regis, Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025 malam. Jadi saya maunya ini kita evaluasi mendalam, baru kita duduk bersama, kita kaji opsi yang mana, yaitu yang kita tentukan, tuturnya. Saat ditanya apakah ada kemungkinan pembayaran utang nantinya tidak sepenuhnya dibebankan ke KCIC, Rosan belum bisa memastikan. Ia mengatakan hasil kajian yang sudah pasti akan disampaikan ke publik. Selain itu, menurutnya, Danantara sudah melakukan rangkaian rapat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas utang KCIC ini. Pada saat analisis komprehensif ini sudah lengkap, bersamaan dengan itu baru kita tentukan apakah yang dibutuhkan seluruh menteri, karena kami Danantara tidak bisa berjalan sendiri, kata Rosan. Dengan nanti keputusan semua menteri atau pihak yang terkait, apapun keputusannya itu, yaitu yang saya yakin yang terbaik dan yang akan kita jalankan, tambahnya. Menteri Keuangan tolak tanggung utang pakai APBN. Sebelumnya, Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa blak-blakan soal alasan keengganan dirinya agar duit APBN ikut dilibatkan dalam penyelesaian utang PT KCIC. Ia secara terbuka menyebut bahwa utang kereta cepat harus ditanggung Danantara yang saat ini mengelola semua aset BUMN. Sehingga beban utang KCIC yang harus dibayar ke Cina diminta diselesaikan sendiri oleh Danantara, bukan dengan uang pajak. Kan KCIC di bawah Danantara ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri. Ucap Purbaya ditemui di Bogor
dikutip pada Sabtu 11 Oktober 2025. Sebagai informasi, KCIC adalah perusahaan pemegang konsesi sekaligus operator KCJB atau yang juga dikenal dengan US. Sebanyak 60% saham KCIC digenggam 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI yang meliputi PT KAI Persero, PT Jasa Marga Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero. Purbaya mengusulkan daripada menggunakan APBN, pembayaran utang dari pendanaan proyek KCJB dicicil menggunakan dividen BUMN yang dikumpulkan dan antara. Punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka mengelola utang KCJB dari situ. Jangan kita lagi beber Purbaya. Mantan bos lembaga penjamin simpanan LPS ini kemudian menyinggung soal dividen BUMN yang tak lagi masuk sebagai pemasukan kas negara lewat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama pemerintah, kata Purbaya. Beban keuangan KCIC. Kondisi keuangan PT KCIC dilaporkan sedang berada dalam tekanan berat. Pasalnya pendapatan tiket dari jutaan penumpang WUS ternyata jauh dari cukup untuk menutup beban keuangan yang mereka tanggung. Besarnya beban cicilan utang kereta cepat berikut bunga ke pihak Cina, ditambah biaya operasional yang tak kecil, membuat KCIC merugi hingga triliunan rupiah. Kendati PT KCIC tak pernah merilis laporan keuangannya secara terbuka ke publik, kondisi keuangan perusahaan ini membukukan kerugian yang sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan PT KAI selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar. KAI bersama dengan 3 BUMN lainnya harusnya menanggung renteng kerugian dari WUS sesuai porsi sahamnya di PT PSBI. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025, unaudited yang dipublikasikan di situs resminya entitas anak KAI, PT PSBI tercatat merugi hingga 4,195 triliun sepanjang tahun 2024. Hingga semester 1 2025 atau periode Januari-Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar 1,625 triliun rupiah. Sebagai pemimpin konsorsium KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53%, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika yang kepemilikan 33,36%, Jasa Marga sebesar 7,08%, dan PTPN 8 sebesar 1,03%. Dengan porsi saham terbesar, KAI otomatis menanggung kerugian paling besar di PSBI. Pada semester 1 2025, KAI harus menanggung rugi sekitar
951,48 miliar rupiah. Sementara pada tahun penuh 2024 saat PSBI membukukan kerugian 4,19 triliun rupiah, KAI ikut menanggung beban hingga 2,24 triliun rupiah. Begitulah guys cerita daripada kereta api cepatnya ya, yang memang dari awal itu sudah diprediksi tidak ketemu modalnya, apalagi untungnya. Tapi karena keinginan yang sangat membabi buta saat itu, ingin cepat punya kereta cepat ya, akhirnya dipaksakan dengan utang yang sangat besar kepada Cina. Tidak memilih kereta cepat Jepang yang harganya lebih murah. Jokowi lebih memilih kereta cepat yang dari Cina. Guys, silahkan komen ya, menurut kalian bagaimana? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk membayar utang cicilan daripada kereta cepat busnya ya? Kalau Menteri Keuangan sudah jelas menolak menggunakan uang APBN, lalu bagaimana solusinya? Kita tunggu saja. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, saya minta subscribe-nya. Dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.